Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanindri Devi Santika. Nomor induk mahasiswa saya 17 50 10 11 8 11 30 35. Pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan mengenai analisis saya terhadap kebijakan pemerintah yang mengeluarkan peraturan OJK nomor 11 tahun 2020. Peraturan ini dibuat karena adanya suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dijalankan dengan sebagai mestinya, atau yang biasa kita sebut sebagai force majeure. Peraturan OJK ini dibuat karena adanya penyebaran virus corona atau yang biasa kita sebut COVID-19. Secara tidak langsung ataupun secara langsung, virus ini berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Sekaligus peraturan ini dianjurkan agar mendorong optimalisasi perbankan. Dengan adanya peraturan OJK ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat penyebaran COVID-19. Namun, peraturan OJK ini tidak mengakibatkan seseorang debitur lolos dari kewajiban sebelumnya. Namun peraturan ini melakukan restrukturisasi yang memiliki arti bahwa bukan berarti sifat pembayaran itu hapus, namun adanya peringanan terhadap debitur yang dirugikan akibat virus COVID ini. Perjanjian lama akan digantikan dengan perjanjian baru yang sesuai terhadap syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan ini. Terdapat beberapa cara yang dicantumkan pada peraturan OJK ini, yaitu yang pertama, penurunan suku bunga, yang kedua, perpanjangan jangka waktu, yang ketiga, pengurangan tunggak pokok, yang keempat, pengurangan tunggak bunga, yang kelima, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, yang keenam, konvensi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan ini berlaku pada debitur yang terkena dampak penyebaran virus corona atau COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya peraturan baru mengenai OJK, karena adanya force majeure ini, diharapkan dapat menuntut pelaku perbankan untuk menerapkan sebagai semestinya dengan syarat-syarat yang ada pada peraturan ini. Peraturan ini hanya sebagai acuan bagi para debitur. Kebijakan sepenuhnya tetap ada pada bank masing-masing. Ketentuan pelaksanaan tetap ada juga pada bank masing-masing. Dan bank berhak memberikan fasilitas keringanan tersebut untuk nasabah-nasabah yang masuk dalam kategori peraturan ini. Berdasarkan sedikit penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, peraturan OJK ini dapat membantu para debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Secara tidak langsung ataupun langsung, debitur yang terkena dampak COVID-19 tidak dapat memenuhi kewajiban pada pihak perbankan. Dalam hal ini diperlukan kebijakan baru yang lebih efektif untuk pihak perbankan maupun pihak debitur yang diharapkan dapat meringankan beban pihak debitur dan tetap dapat menstabilkan sistem keuangan negara. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Sekian penjelasan saya mengenai analisis kebijakan pemerintah dalam membuat peraturan OJK terhadap keadaan memaksa atau force majeure ini. Terima kasih, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.